Oke, kita mulai. Jadi ini ada outcome-nya. Diharapkan setelah Anda belajar tentang bab ini, Anda bisa memberikan nama ya senyawa organik dan menuliskan struktur dari nama senyawa organik, kemudian menuliskan isomer senyawa organik, menghubungkan struktur dengan sifat fisik, menghubungkan struktur dengan kereaktifan, transformasi, ya, atau artinya ini reaksi, kemudian ada mengenal struktur biomolekul dan fungsinya, ya. Jadi di sini sebenarnya nanti bisa kebayang kira-kira evaluasinya pasti berkaitan dengan learning outcome ini, ya. Nah, evaluasinya kalau untuk yang kimia organik dan biomolekul itu nanti ada di ujian kedua ya, atau ujian apa disebutnya ujian akhir ya. Kalau kuis kebetulan kita sekarang pakainya 2 kuis saja, jadi kuis 2 minggu ini tidak termasuk ya. Oke, nah kita belajar dulu apa itu kimia organik. Oke, jadi kimia organik ini adalah sebentar ya. Studi tentang senyawa karbon dan kombinasinya dengan satu atau lebih unsur lain. Unsur lain yang dimaksud di sini adalah hidrogen, ya, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Termasuk sifat-sifat dan reaksinya. Jadi kalau misalkan kimia organik itu kalau dilihat dari definisinya sudah pasti nanti banyak senyawanya karbon base. Ya, jadi karbon itu menjadi unsur ya atau ya unsur yang utama di dalam kimia organik. Yang lainnya ada tapi mungkin persentasenya itu kecil ya. Hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur itu sedikit persentasenya, lebih banyak karbonnya. Gitu, ya. Nah, tolong ini jangan istilahnya dihubungkan dengan istilah organik di kehidupan sehari-hari ya, karena organik di kehidupan sehari-hari beras organik lah ya, ada sayuran organik lah. Kalau secara kimia ya mereka pasti organik gitu. Ya karena nggak ada beras anorganik. Kalau beras anorganik apa? Kalau anorganik itu belajarnya logam gitu ya. Nah, yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada beras organik, kalau buat orang kimia nanti mikirnya ada beras anorganik. Padahal ya emang beras itu pasti organik. Kalau di dalamnya karbohidrat gitu ya. Nah, kemudian sayuran juga ya, ada sayuran organik, emang ada sayuran anorganik gitu ya. Nah, jadi kadang satu istilah tapi kalau diterapkan di bidang satu dengan yang lainnya pengertiannya menjadi berbeda ya. Oke, jadi fokusnya di sini senyawa karbon ya. Nah, karbon ini istimewa sekali ya karena dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, kemudian dia stabil baik itu membentuk ikatan rangkap 2 atau 3 ya. Dan juga ikatan antar karbonnya. Jadi bisa dibayangkan kalau Anda lihat unsur yang lain ya, rasanya jarang sekali yang punya sifat seperti karbon. Ada sih ya seperti misalkan silikon gitu ya. Silikon itu kalau tidak salah memang dia bisa Si dengan Si-nya itu nyambung gitu ya. Tapi tidak begitu banyak variasinya. Tapi karbon ini luar biasa ya. Dengan keistimewaan ini dia akhirnya bisa menghasilkan senyawa yang begitu banyak ya, beragam sekali baik dari strukturnya ya, sifatnya, kemudian ya kereaktifannya tentunya ya. Dan itu sering kita lihat hari-hari. Ya, satunya nanti kita akan belajar tentang polimer. Polimer di sini adalah polimer organik ya. Jadi itu karbon semua itu ya. Oke, jadi itu adalah keistimewaan atom karbon sehingga dia mempunyai kombinasi yang sangat banyak. Nah, kemudian ada senyawa organik yang dikenal sebagai hidrokarbon. Oke.
Sesuai dengan namanya hidrokarbon, berarti ada karbon. Hidro di sini ada hidrogen. Gitu, ya. Nah, ini mungkin Anda kenal waktu SMA. Ada alkana, alkena, alkuna, ya. Nah, yang seperti itu. Ini adalah formula umumnya, ya. Kemudian ini adalah contohnya. Namanya juga mungkin Anda sudah kenal. Ada etana, etena, etuna, gitu ya. Ada apa? Butana misalkan ya. Kemudian butana, butuna, nah itu ada ya yang seperti itu. Oke, nah hidrokarbon ini juga mungkin untuk fakultas FTTM ini juga kajian yang sering ditemui ya, karena minyak itu mengandung hidrokarbon. Ya, maksudnya minyak di sini adalah komponen minyak bumi ya. Kalau minyak bumi kan sebenarnya tidak hanya terdiri dari hidrokarbon, nanti Anda bisa pelajari. Ada juga nanti yang ada sulfurnya, ya. Kemudian juga ada yang oksigennya, ada yang logamnya juga kadang ada di situ, koordinasi ya, dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar itu adalah hidrokarbon dari rantai yang terpendek sampai yang panjang. Sehingga nanti ada yang disebut gas alam, ya. Kemudian nanti ada yang bentuknya liquid, ada yang nanti bentuknya sangat viskos karena rantai karbonnya sudah sangat panjang. Nah, ini cara menggambar hidrokarbon. Ada yang seperti ini, ya. Jadi kalau yang seperti ini tuh seperti struktur pada umumnya. Ada berapa tangannya kan kelihatan ya di sini. Kemudian ada juga yang dipadatkan, condensed structural formula. Hampir sama dengan ini tapi H-nya itu ditulis seperti ini. Jadi ikatan CH-nya tidak terlihat ya, seperti ini. Kemudian ada yang kerangka. Jadi C-nya tidak dituliskan ya, hanya berupa garis saja. C-nya itu ada di titik-titik pertemuan garis ya, seperti itu. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini, tidak bisa kita bentuknya jadi lurus. Kalau lurus nanti nggak ketahuan C-nya ada berapa ya. Jadi biasanya ada lekukannya gitu ya. Ini juga seperti ini. Tuh ya contohnya. Oke, nah kemudian ada ball and stick model. Ya, ball and stick model ini mungkin Anda pernah pakai gitu ya, itu molimod lah. Jadi Anda suka waktu di SMA mungkin melihat struktur tetrahedral tuh kayak apa gitu kan, pakai molimod ya. Nah, itu si atomnya dilambangkan dengan bola, kemudian ikatannya dilambangkan dengan stick ya, atau garis lah seperti itu ya, batang. Oke, nah jadi yang ini kalau ball and stick model seperti ini. Yang ini ball and stick modelnya. Yang mana yang sering dipakai? Lebih sering dipakai mungkin nantinya adalah yang ini ya, kalau tidak yang ini. Yang ini jarang, kecuali nanti di komputasi ya. Jadi kimia juga ada kimia komputasi, pemodelan juga ya. Nah biasanya kita gunakan ini untuk visualisasinya. Yang ini jarang, ya. Yang ini jarang digunakan, meskipun kalau untuk reaksi-reaksi tertentu biasanya lebih enak kalau menggunakan yang ini. Tapi kalau yang lebih umum nanti Anda bisa lihat lebih sering yang ini atau yang ini. Tuh ya. Nah, ini contoh juga ya untuk menggambar hidrokarbon. Nah, ini kalau dia ikatannya rangkap 2. Maka di sini ada perubahan ya. Jadi di sini ada garis tambahan 1 lagi. Oke. Nah, yang ini seperti ini gitu. Kalau 3 jadinya begini ya. Nah, ini ada satu lagi modelnya space filling model. Ini juga jarang akan kita temui, kecuali kalau untuk komputasi visualisasinya pakai ini. Ini tuh bisa ngelihat overlap ya antara atom yang satu dengan yang lain sebenarnya. Karena kalau yang ini dia kurang mewakili, karena kesannya di tengah-tengah itu kosong gitu ya, nggak ada apa-apanya. Padahal kan sebenarnya kemarin kita
belajar di ikatan ya, bahwa ikatan itu terjadi karena ada overlap dari orbital. Jadi yang ini lebih mewakili konsep atau teori ikatan daripada yang ini. Oke ya, jadi itu cara menggambar hidrokarbon. Oke. Nah, nanti Anda juga mengenal adanya isomer. Ya, isomer itu apa? Isomer adalah dua atau lebih molekul yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Jadi rumus molekulnya sama, cuman bentuknya beda. Jadi struktur itu anggaplah seperti bentuk, ya. Contoh misalkan ada butana dan isobutana. Rumus molekulnya sama C4H10 tapi strukturnya berbeda. Nah, ini strukturnya butana, ini yang isobutana. Sama C4, C4. Hanya 10. 8, 10 ya. Ini berapa nih? 5 ya. Ini 5 tambah 5, 10. Sama. Jadi kalau ditulis rumus molekulnya sama C4H10 tapi ternyata kalau digambar strukturnya berbeda. Terus kenapa memang kalau strukturnya berbeda? Kalau strukturnya berbeda, sifatnya berbeda nanti. Ya, sifatnya akan berbeda dan bisa berpengaruh pada aplikasinya. Jadi dia apa gitu ya, itu bisa berbeda karena sifatnya berbeda. Sifat berbeda karena strukturnya berbeda. Gitu ya. Nah, ini ada tipe-tipe isomer. Jadi isomer itu tidak hanya semacam seperti yang tadi dicontohkan, tapi ada beberapa jenis. Ada yang disebut konstitusional atau struktural isomer. Ya, ini sebenarnya yang tadi. Ya, ini mirip dengan yang tadi sebenarnya. Tuh ya, itu jadi konstitusional atau struktural isomer, isomer struktur. Ada juga yang stereo isomer. Stereo isomer itu isomer spasial atau ruang. Ya. Nah, stereo isomer itu dibagi dua. Jadi dia stereomer dan enantiomer ya. Nanti dia stereomer itu ada cis-trans isomer ya. Kemudian ada konformer dan rotamer ya. Nah, ini banyak ya ininya jenisnya. Kalau enantiomer ini seperti ini. Nanti kita pelajari satu-satu ya. Jadi mungkin lebih ke arah yang ini sih. Yang ini, dan yang ini. Rasanya yang konformer, rotamer kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Untuk tahap TPB tidak. Tapi mungkin nanti kalau Anda belajar kimia organik lebih lanjut, nah ini ada. Ya. Ini ada yang disebut eclipse, ada yang disebut staggered. Ya, ini proyeksinya disebut proyeksi Newman. Jadi nanti Anda kalau belajar kimia organik lebih lanjut itu ada beberapa proyeksi. Ya. Oke, nah kalau kita lihat apa sih bedanya yang konstitusional dengan yang stereoisomer? Bedanya kalau Anda lihat di sini, misalkan ini F ya, F dikasih tanda nih pakai merah. F ini dia bisa diikat di C nomor 2, ya C yang tengah, atau C yang pinggir. Nah, seperti ini. Ini kan dia berbeda berarti. Ya, C-nya ini, F-nya ini terikat pada C yang berbeda. Tapi yang ini, kalau Anda lihat, sama ini C, mengikat BR, CL, F, dan H. Yang sebelah kanan pun sama. Ya, tetapi di sini, ruangnya berbeda. Ya, jadi ada ruang yang ditempatinya berbeda. Meskipun sama-sama di C yang sama. Ya. Tapi nanti ini ada urutannya nanti yang berbeda. Gitu, ya. Yang ini juga bisa dibilang C 2 dan 3 itu sama-sama mengikat CH3, sama-sama mengikat H. Ya, tetap posisinya di dalam ruang antara CH3 dengan H-nya itu bisa berbeda. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau ini dia cis disebutnya, sama-sama di atas. Kalau ini disebutnya trans,
Dia ada yang di atas, ada yang di bawah. Tuh ya. Tapi sama-sama di atom C nomor 2 dan 3 sebenarnya. Jadi kalau di sini memang dia berbeda ya, posisi C yang mengikat F-nya ya. Sedangkan yang ini sama gitu. Makanya disebutnya stereoisomer. Jadi di ruangnya yang berbeda. Gitu ya, di ruangannya dia berbeda karena ini kita berbicara tentang 3 dimensi. Gitu ya. Nah, kita lihat lebih lanjut yang stereoisomer. Stereoisomer adalah molekul-molekul yang memiliki ikatan yang sama, tetapi susunan ruangnya berbeda. Ada 2 stereoisomer. Dia stereoisomer dan enantiomer. Ya, dia stereoisomer, yaitu isomer yang bukan bayangan cermin. Isomer geometri cis-trans masuk ke dalam kelompok isomer ini. Ini yang tadi kita bahas ya sebelumnya. Jadi ini hanya bedanya begini. Ini CH3-nya sama-sama di atas gitu ya, atau sama-sama di bawah, nanti juga disebutnya cis. Ini berseberangan. Nah, kalau berseberangan disebutnya trans. Ya. Nah, kemudian antara ini dengan ini, cis dan trans ini meskipun itu kan cuma beda, yang satu di atas dua-duanya, yang satu di atas, yang satu di bawah gitu kan ya. Tapi nanti sifatnya beda. Ya, sifatnya bisa beda. Jadi misalkan bisa berbeda. Yang kalau salah ini lebih kalem. Ya, kalau ini dia lebih fleksibel. Ya. Nah, kalau ini ada enantiomer. Enantiomer itu isomer optik, adalah 2 molekul yang merupakan bayangan sama lain tapi tidak saling overlap. Contohnya ini. Ini ada C, satu dia mengikat COH, satu mengikat CH3, satu mengikat OH, mengikat H. Ya. Yang ini, yang ada tanda begini itu ke depan artinya ya. Jadi yang tanda garis ini itu ada di bidang ini, ada di layar. Yang bentuknya seperti ini itu ke arah Anda, keluar dari layar. Yang ini keluar dari layar juga tapi ke belakang layar. Masih ingat ya? Ini kan kemungkinan dia SP3. SP3 itu sekitar 109 ya, 109 derajat. Jadi tidak mungkin ini semuanya ada di layar. Karena kalau ada di layar, satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya. Jadi ini tidak mungkin semuanya ada di layar. Karena ini 109 masing-masing. Maka yang ini keluar, yang ini ke dalam ya, ke sana. Nah, kalau ini adalah cermin, andai ini adalah cermin, ya, kita buat cerminannya. Kan kalau cermin itu agak kebalik ya. Nah, jadi COH jadi HOOC gitu. Kemudian ini jadi seperti ini dan ini seperti ini. Gitu. Ya. Nah, ini adalah bayangan dari yang ini. Ya, ini adalah bayangan dari yang ini. Sama kan ya, saling. Tapi kalau misalkan Anda pindahkan ini, ya. Kalau Anda pindahkan ini, C di sini, dempetkan dengan C di sini, ternyata tidak saling overlap. Ya, H-nya yang ini jadi ke sini kan ya, sedangkan H-nya ke sini. Ya, kemudian OH-nya ke sebelah sana, ini OH-nya ada di sini. CH3-nya jadi di sini kan, padahal kalau yang ini ada di sebelah kiri. Ya, jadi ini bayangan tapi tidak saling overlap. Gitu. Ya, di sini ada gambar yang lebih jelas mungkin. Nah, ini. Ya. Andai Anda lihat tangan Anda, bisa dicek sekarang ya. Tangan Anda itu kan cermin satu sama lain. Tangan kiri itu adalah cermin tangan kanan. Ya. Kalau Anda tepuk tangan, ya, Anda tepuk tangan, itu kan ketemu ya kelingking dengan kelingking, jari manis dengan jari manis,
jari tengah dengan jari tengah, ya, telunjuk dengan telunjuk. Ibu jari ketemu ibu jari kan, ya. Tapi itu kalau Anda tepuk tangan. Sekarang kalau misalkan tangan kiri Anda terbuka ya, menengadah, tangan kanannya juga menengadah. Jadi seperti berdoa, ya. Nah, kalau yang muslim berdoanya kan seperti itu ya. Nah, kemudian Anda geser, ya, himpitkan seperti ini. Ya, jadi dari posisi berdoa, kemudian Anda himpitkan. Anda nggak akan menemui kelingking itu ketemu sama kelingking. Kelingkingnya ketemu sama ibu jari, ya. Kemudian jari manis yang kanan misalkan ya, ketemunya sama telunjuk yang kiri. Ya, kalau jari tengah ketemu jari tengah sama ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah ciri enantiomer. Bayangan, tapi kalau diimpitkan, ya, dia tidak saling berimpit. Ya, seperti itu. Oke, nah, ada ciri yang lain. Enantiomer ini dicirikan dengan adanya karbon kiral, yaitu karbon yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Contohnya di sini, ini C, dan dia punya 4 tangan ya, tanda kutip 4 tangan ya. Tangannya ini mengikat H, NH2, COH, dan R. R ini contohnya tadi CH3 ya. Nah, maka C yang ini, yang warna abu-abu ini adalah karbon kiral. Jadi untuk mudahnya, cari karbon kiral gimana? Lihat aja 4 tangannya, apakah dia mengikat 4 atom yang berbeda, atau gugus yang berbeda, atau sama. Kalau sama, berarti bukan enantiomer. Dia nggak akan punya isomer optik. Oke, nah ini adalah contoh hidrokarbon yang kiral. Ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan karbonnya banyak nih ya. Yang mana ada karbon kiral nggak di sini? Kalau kita lihat C di sini misalkan. C di sini ngikat apa aja? Oh, ada 3H. Kemudian ada gugus ini. Ya. Ini nggak bisa disebut karbon kiral. Kenapa? Karena dia cuma mengikat 2 jenis ini ya, 2 jenis gugus atau atom. Yang satu H, yang satu ini. Jadi ini bukan kiral. Yang ini juga bukan kiral. Kok bukan, Bu? Kan yang ini sama ini beda. Ya, tapi 2 tangannya lagi kan dia mengikat H. Sama kan? Ya, jadi dia bukan kiral. Yang ini juga sama seperti itu. Nah, yang ini baru kiral karena satu mengikat yang ini, satu lagi mengikat ini, ya. Yang kiri kanan ini kan beda gugusnya. Meskipun ujungnya CH3, tapi beda panjangnya. Ya. Yang ini juga beda lagi. Kemudian dia satu lagi mengikat H. Maka itu berbeda, maka dia kiral. Maka kalau ini bukan, ini juga bukan, yang ini bukan. Nah, kalau ada satu C kiral ya, nah itu bisa dilihat nanti dia punya enantiomer. Tuh, ya. Yang ini tidak semua C-nya kiral. Yang ini bukan. Ya. Yang ini bukan. Ini juga bukan. Yang ini yang kiral. Gitu, ya. Jadi ini disebutnya C kiral. Yang ini, nah ini dia punya 2 katanya ya, karbon kiralnya, kiri dengan yang kanan. Tapi yang ini bukan. Kemudian yang ini juga dia punya 2. Ya. Nah, kalau Anda menuliskan atau menggambarkan senyawa karbonnya dengan yang seperti ini, mungkin Anda kadang suka lupa ya, bahwa di sini itu dia mengikat H. Jadi nggak kelihatan kiralnya. Supaya lebih kelihatan kiral, mungkin Anda perlu pakai struktur ya. Jadi pakai rumus struktur yang H-nya memang kelihatan, ikatan CH-nya diperlihatkan. Tuh ya. Nah, molekul kiral ini punya aktivitas optik. Molekul kiral dapat memutar bidang polarisasi ya. Jadi dia yang tadinya bidang polarisasinya lurus seperti ini, kalau sampelnya di sini itu adalah yang kiral, ya, maka nanti dia bisa
jadi memutar bidang polarisasi. Jadi berbeda dengan yang di keadaan awal. Ya. Tuh ya. Oke, nah ini adalah latihan mana yang memiliki isomer optik, mana yang geometri ya. Nanti silakan Anda cek sendiri lah ya. Isomer optik yang mana Bu? Isomer optik itu yang kiral tadi ya. Jadi ini yang C kiral. Kalau geometri yang mana Bu? Geometri itu tadi yang cis trans ya. Cis trans. Nah, gitu. Nanti Anda cek coba. Ya, mana yang bisa cis trans, mana yang ada isomer optik atau cirinya adalah C kiral ya. Nanti silahkan Anda coba-coba. Oke, nah selanjutnya kita inikan dulu. Ini ada alkana dan sifat fisiko-kimianya. Ya, alkana dan sifat fisiko-kimianya. Nah, jadi alkana, golongan alkana ya, tadi yang C2, H2, CN, H2, N plus 2 ya kalau tidak salah. Ini adalah deretannya. Jadi kalau C-nya 1 hanya berarti 4, kalau C-nya 2 hanya 6, C-nya 3 hanya 8, C-nya 4 hanya 10 dan seterusnya. Ini nama IUPAC-nya ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, dan seterusnya. Ya, saya juga nggak hafal kalau yang 11 itu apa ya. Oke, nah ini strukturnya ya. Nah, ini boiling point-nya, ini melting point-nya, ini densitasnya gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini kita taruhlah lihat boiling point ya atau titik didih. Nah, titik didihnya untuk metana itu minus. Nah, kita kan sekarang suhu ruang ya, suhu ruang. Karena dia boiling point-nya minus, maka di suhu ruang dia sudah berupa gas. Ini yang kita sebut gas metana. Kemudian ini juga sama, etana pun minus. Ya, berarti dia di suhu ruang itu gas. Propana juga sama, butana juga sama. Ya. Nah, pentana itu boiling point-nya 36,1. Sedangkan melting point-nya minus 129,7 derajat Celcius. Artinya dia sudah cair. Ya. Dan belum menjadi gas di suhu ruang. Jadi ini nanti cairan. Ya. Ini cairan ya. Apakah cairan terus? Enggak. Nanti ada yang viskos ya. Viskos sekali, ada yang padat. Yang padat itu contohnya parafin atau parafin, wax ya. Lilin. Ya. Lilin itu dia hidrokarbon. Cuman dia sudah C-nya panjang banget ya, C-nya panjang sekali, banyak sekali sehingga nanti di sini melting point-nya mungkin di atas suhu ruang ya. Jadi dia masih dalam keadaan padat. Ya, boiling point-nya pasti akan sangat tinggi sekali. Nah, mengapa katanya semakin panjang rantai karbon alkana, semakin tinggi titik didihnya. Jadi kalau kita lihat di sini boiling point-nya dari yang terpendek nambah-nambah terus C-nya ya. Nah, di sini boiling point-nya makin lama makin naik. Ada yang tahu kira-kira jawabannya kenapa? Gaya van der Waals-nya meningkat. Oke. Ya. Jadi gaya van der Waals-nya meningkat ya, atau gaya antar molekulnya meningkat. Ya, jadi kalau ini kan dia nonpolar ya. Nah, nonpolar itu interaksi antar molekulnya kan kemarin adalah gaya London. Gaya London itu dipengaruhi oleh massa molekul. Makin besar massa molekul, maka gaya London-nya akan semakin besar. Nah, kalau gaya London-nya semakin besar, semakin kuat interaksinya, maka lebih sulit untuk memisahkan satu sama lain. Ya. Jadi kalau misalkan gas itu kan terpisah satu sama lain. Nah, ini dia sulit untuk memisahkan itu. Sehingga dia cenderung menjadi liquid. Atau kalau interaksinya kuat sekali, dia bisa menjadi
kepadatan. So, ya. Nah, sehingga kalau nanti mungkin Anda belajar tentang crude oil, ya, di situ isinya macam-macam, ya. Maka ketika pengeboran pertama kali yang keluar itu adalah yang gas. Gas itu akan pertama keluar, baru nanti diikuti oleh yang karena gas ini dia mainnya tekanan, ya. Kalau tekanannya tinggi bisa aja yang kecil-kecil ini ikut keluar gitu ya. Nah, tapi nanti sisanya dia berupa cairan, ya itu harus pakai pompa gitu ya untuk nariknya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini Anda bisa lihat kalau Anda tahu struktur, ya, maka nanti Anda bisa memperkirakan sifatnya seperti apa. Tuh ya. Nanti juga ada bagaimana energi yang dihasilkan. Ini kan sebenarnya hidrokarbon itu kan untuk energi ya, bahan bakar fosil. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan berapa energi yang dihasilkan. Nah, reaksinya adalah reaksi pembakaran. Gitu ya, ini pentingnya Anda belajar termodinamika. Jadi berapa yang akan dihasilkan, misalkan kalau Anda menggunakan heptana misalkan. Anda menggunakan heptana, berapa sih energi yang bisa kita manfaatkan? Kalau Anda menggunakan dekana misalkan, berapa yang bisa kita manfaatkan energinya? Ya, nah itu kalau Anda belajar kimia itu Anda jadi bisa memperkirakan hal-hal tersebut. Oke? Nah, sekarang juga ada tata nama ya, tata nama alkana. Mungkin pernah dipelajari juga, makanya Anda mengenal metana, etana, propana. Jadi nama molekulnya diakhiri dengan ana. Itu ya, metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Nama molekul didasarkan pada senyawa utama, kemudian diikuti gugus cabang bila ada. Jadi harus tahu ada rantai utama dulu. Ya, ada rantai utama. Senyawa utama atau rantai utama tadi memiliki rantai karbon paling panjang. Nah, jadi dicari tuh nanti rantai karbon yang paling panjang tuh sebelah mana, gitu ya. Nama rantai terpanjang didasarkan pada jumlah karbon. Jadi misalkan yang terpanjang tuh 5, berarti pentana. Yang terpanjang itu misalkan 7, oh berarti heptana. Ya. Atom karbon diberi nomor dimulai dari ujung yang bertetangga paling dekat dengan cabang pertama. Oke, nanti ada cabang-cabangnya. Nanti dia harus dikasih nomor supaya kita tahu dia ada di cabangnya itu ada di atom karbon nomor berapa. Bila alkana berperan sebagai cabang, maka diberi akhiran il, metil, propil, butil gitu ya. Kemudian gugus alkil cabang atau gugus aril ditulis di depan ya sebelum senyawa utama. Nanti ada contohnya ya. Bila ada lebih dari satu gugus alkil, posisinya diberi dengan angka. Bila ada lebih dari satu gugus alkil yang sama, diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya di depan nama arilnya. Bila ada lebih dari satu gugus aril terikat pada karbon yang sama, ulangi nomor karbonnya. Oke, kita lihat contoh. Ini kan aturan ya. Kalau aturan itu kadang cuman buat dibaca aja, tapi kadang pelaksanaannya nggak tahu. Makanya ini harus ada contohnya. Ya, harus ada contohnya. Nah, ini kalau misalkan dia alkil ya. Metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil, sekunder butil, tersier butil. Ya, nah ini ada contoh-contohnya. Yang umum ya. Yang lainnya tentu saja banyak. Misalkan contoh ada yang seperti ini. Coba kasih nama gitu ya. Nah, ini kasih nama pakai aturan yang tadi. Pertama harus dicari rantai utamanya yang paling panjang. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ya. Ada nggak yang lebih panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ya 8. Ada yang lebih panjang lagi nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, malah lebih pendek gitu ya. Tuh mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nggak ada lagi. Kayaknya 8 memang paling panjang. Maka oktana. Oke.
cabangnya. Ada 2 metil, ada 1 etil. Posisi cabang metil ya ada di 2 dan 7. Jadi kalau kita lihat tadi kan penomorannya, lihat gugus cabangnya yang paling dekat gitu ya. Nah ini paling dekat ya ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh ya. Jadi di 2 dan 7 metil, di 4 itu ada etil. Maka nama senyawanya, nah ini biasanya, ini salah ya. Yang di 4 kan etil. Nah biasanya kita gunakan alfabet kalau tidak salah. Jadi antara etil dengan metil, E dulu kan baru M. Jadi etil dulu yang disebut, maka 4 etil ya. Kemudian 2, 7 metil ya. 2, 7 metil oktanat. Sebentar, dia pakai di nggak sih? Kalau di itu pakai apa? Bila ada lebih dari 1 gugus alkil yang sama. Harusnya di metil apa metil aja ya? Sebentar, bila ada lebih dari 1 gugus alkil yang sama. Posisinya berarti boleh beda ya. Rasanya pakai di ya, seingat saya. Tapi nanti kita lihat ada contoh lain atau tidak ya. Seingat saya ini ada di-nya di metil ya. Tapi nanti kita lihat. Ya, jadi setidaknya Anda tahu bahwa untuk memberi nama senyawa, pilihlah rantai utama dulu. Kemudian Anda tentukan cabangnya ada apa saja, posisinya di mana. Baru nanti dirangkai menjadi nama senyawa, ya. Nah, seperti itu. Di sini dicontohkannya sih alkana doang ya. Rasanya tidak ada yang lain atau belum mungkin. Coba nanti kita lihat ya. Nah, sifat kimia alkana. Alkana merupakan hidrokarbon yang relatif tidak reaktif. Tidak reaktif itu maksudnya sulit untuk bereaksi ya. Jadi kalau mau mereaksikan tuh harus ada kondisi khusus. Apakah misalkan kondisinya adalah suhunya harus dinaikkan atau ditambahkan dengan suatu katalis gitu ya. Itu maksudnya tidak reaktif. Pada temperatur ruang tidak bereaksi dengan H2SO4 pekat maupun NaOH pekat, tetapi dapat bereaksi dengan HNO3 yang panas. Nah, karena dia tidak reaktif ya, dicoba dengan H2SO4 yang pekat pun dia tidak bereaksi. Dengan NaOH yang pekat pun dia tidak bereaksi, tetapi dapat bereaksi dengan HNO3 panas. Jadi HNO3 tapi harus dalam suhu yang tinggi ya. Ini contohnya. RH ini adalah alkana. Ketemu HNO3, suhunya 425 derajat Celcius, maka H ini bisa terganti menjadi NO2. Ya, jadi NO2 dari HNO3 itu bisa menggantikan gugus H pada alkana. Maka akan dihasilkan seperti ini. Alkana juga dapat terhalogenasi oleh Cl2 dan Br2 pada temperatur tinggi. Nah, jadi dia bisa juga bereaksi tapi butuh temperatur tinggi baru dia mau bereaksi. Ya, contohnya CH4 kemudian ditambahkan Cl2 tapi T-nya harus tinggi, maka salah satu hidrogen di sini bisa disubstitusi dengan Cl. Jadi ini yang disebut sebagai reaksi substitusi. Penggantian ya. Kalau bola kan ada pergantian pemain tuh, ya. Biasanya babak kedua tuh ya awal-awal atau babak pertama akhir lah itu biasanya ada substitusi ya atau pergantian. Nah ini juga ada pergantian. Tadinya H yang terikat dengan R sekarang jadi NO2. Tadinya H sekarang digantikan Cl. Ya. Bisa juga alkana dapat mengalami reaksi apa ini ya? Sebentar saya lihat dulu. Ya karena ini tuh bentuk PDF-nya. Kadang bentuk PDF-nya itu tidak sempurna ya ininya.
Oh, cracking ya. Cracking ternyata di sini. Saya tulis. Reaksi cracking. Ya. Terdekomposisi menjadi spesies yang lebih sederhana pada temperatur tinggi. Contoh CH4 T tinggi jadi C dan H2. Cracking itu crack apa ya istilahnya? Patah gitu ya. Seperti dipotong gitu ya, cracking itu maksudnya. Misalkan ini CH3 CH3 gitu ya. Nih jadi CH2 jadi ikatan rangkap, kemudian nanti ada H2 gitu ya. Atau mau yang lebih panjang misalkan ya, lebih panjang kemudian dia di cracking menjadi yang lebih pendek. Misalkan asalnya C12 misalkan ya, asalnya C12. Kemudian dia mengalami reaksi cracking ya sehingga menjadi C6 misalkan. Ya C6 dengan C6. Gitu ya. Nah, tentu saja kondisinya harus khusus. Di sini kan ada T tinggi ya, tapi bisa juga nanti pakai katalis. Ya, biasanya kalau cracking itu kalau nggak salah katalisnya zeolit ya. Zeolit bisa digunakan untuk cracking ya, reaksi cracking. Dan reaksi cracking ini memang umum untuk hidrokarbon. Jadi misalkan hasil dari crude oil itu yang panjang ya si rantai karbonnya panjang gitu. Tapi kita butuh buat gasolin, kita butuh buat bensin. Artinya kita butuh yang sebenarnya karbonnya yang lebih pendek dong gitu. Nah, supaya kita bisa mengubahnya, maka kita gunakan reaksi cracking dengan katalis biasanya. Tuh, ya, jadi yang tadinya tidak termanfaatkan, ya, atau ada kebutuhan yang lebih mendesak, misalkan untuk bahan bakar butuhnya C-nya yang C8 misalkan atau C7 gitu ya. Nah, maka C yang 10 atau yang C12 gitu ya, itu kemudian diubah menjadi C8 atau C7 tadi dengan reaksi cracking. Ya. Kemudian alkana juga menghasilkan ini ya, bereaksi dengan oksigen menghasilkan ini. Ya, ini mah pembakaran. Ini mah semua bisa ya. Jadi alkana bisa, alkena bisa, alkona bisa, semua hidrokarbon rata-rata bisa. Ya, jadi nanti pun misalkan apa asam karboksilat ya, nah itu juga bisa pakai apa O2. Ini reaksi pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O. Ini terutama kalau pembakarannya sempurna. Kalau pembakarannya tidak sempurna, ya hasilnya bisa bukan ini, gitu ya. Oke, nah kemudian ini ada alkena dan alkuna. Alkena itu ada rangkap duanya, boleh satu atau lebih. Kalau alkena rumus umumnya ini, CnH2n. Kalau tadi alkana, CnH2n plus 2. Tuh ya. Alkuna itu yang rangkap 3. Ya, rumus umumnya CnH2n min 2. Ya. Oke, nah ini ada tata namanya. Oh, jadi tata namanya per ini ternyata ya. Nah, tata namanya kurang lebih sama sih ya, seperti alkana. Kalau ada ikatan rangkap dia harus di rantai utama. Tuh ya, jadi kalau tadi alkana karena semua ikatannya sama ya, ikatan tunggal. Jadi kita nentuinnya bebas gitu. Tapi kalau misalkan alkena dan alkuna, karena dia ada ikatan rangkap 2 atau 3, maka rantai utamanya itu harus mengandung ikatan rangkap tersebut. Tapi diusahakan nanti cari yang panjangnya gitu ya. Oke, bila ikatan rangkap terdapat di rantai lebih pendek, maka yang dipilih sebagai rantai utama adalah rantai yang lebih panjang. Ya, samalah seperti tadi ya. Kemudian pemberian nomor karbon dimulai dari ujung paling dekat dengan ikatan rangkap pertama. Kalau tadi penentuannya dilihat dari cabang ya. Kalau ini dilihat dari ikatan rangkap. Nomor diberikan sebelum nama rantai utama, diberi akhiran ena atau una. Contoh. Ini ya. Ini mah nggak ada cabang. Nah, jadi ini lurus aja udah pasti ini rantai utamanya.
Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 tuh kan heptana. Tapi ini ada ikatan rangkap. Berarti enak kan? Heptena. Nah, tapi heptena di sini dia ikatan rangkapnya nggak di ujung. Maka kita harus beri nomor. Nomor itu kan bisa kita nomori dari sini, bisa dari sini. Tapi ingat aturan tadi, pemberian nomor karbon dimulai dari ujung paling dekat. Ya, nah, paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi kalau kita bikin dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti paling kecil itu yang 5 kan? 5. Sedangkan kalau dihitungnya dari sini, misalkan di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, maka ini 2. Kan di sini ada pilihannya ya, 5 atau 6. Kita pilih 5 kan yang paling kecil ya. Di sini ada pilihan juga 2 atau 3. Kita pilih 2 karena dia lebih kecil. Jadi di sini lebih ke arah yang tadi yang paling dekat ya 2. Maka penomorannya dari kanan. Gitu. Ya. Jadi dilihat dulu posisinya ini dia di mana. Kemudian baru kita nomori. Pilih nanti angka yang paling kecil. Jadi nggak ada aturannya harus dari kiri ke kanan gitu ya, atau dari kanan ke kiri, nggak ada aturan itu. Yang ada adalah si rangkap ini harus bernomor kecil. So, ya. Kemudian ada contoh lagi. Oke. Nah, kalau Anda bingung dengan yang seperti ini, lebih baik Anda tulis ulang. Misalkan nih ya, CH3, ini C. Jadi di sini ada CH3 lagi kan. Kemudian ada rangkap C. Kemudian di sini ada CH3. Kemudian di sini ada CH3. Nah, ini mungkin lebih terbayang ya. Rantai utamanya yang mana? Rantai utamanya coba kita lihat. Bisa ke sini. Ya. Bisa ke sini. Tapi rasanya sama aja. 4 juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sama-sama aja. 4 butana, tapi ada ikatan rangkap jadi butena. Jadi butena dulu. Kemudian baru nanti cabangnya. Ya, kalau ini adalah rantai utama. Misalkan ini adalah rantai utama. Ya. Maka ini adalah cabang. Ini adalah cabang. Tuh, nah, cabangnya ada di nomor berapa? Ini kan sebenarnya sama aja ya. Dari kiri ke kanan ini juga tetap nomor 2 nih. Dari kanan ke kiri ini juga tetap, jadi yang ini nomor 2. Jadi penomorannya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Tuh, misalkan ini ya, 1, 2, 3, 4 lah gitu ya. Nah, berarti si cabangnya ada di nomor 2 dan 3, ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Ya, sehingga di sini namanya 2, 3, tuh kan bener kan, dimetil ya. Berarti yang tadi tuh juga dimetil. Dimetil but 2 enak. Tuh ya. Jadi kalau seperti ini misalkan Anda tidak bisa tidak nangkap gitu ya, ini tuh strukturnya kayak apa, tulis gini ya. Karena nanti kan ujian 2 insya Allah luring ya. Jadi kalau luring tuh Anda bisa bisa coret-coret dulu gitu biasanya sih di belakang gitu ya. Kita biasanya nggak kasih kertas tambahan biasanya. Jadi maksudnya soal di situ, jawaban di situ, kotret-kotretnya juga di situ ya, ngitung-ngitungnya juga di situ. Jadi kita biasanya nggak ngasih kertas tambahan ya, seingat saya sih seperti itu. Saya juga jadi agak lupa nih kalau offline kayak gimana ya, karena udah 2 tahun yang lalu terakhir ujian offline kimia dasar ya.
Nah, jadi Anda bisa tuliskan dulu seperti ini, baru Anda beri penomoran. Anda tandai mana yang rantai utama, mana yang gugus ini ya, apa namanya, gugus cabang ya. Nah, sama untuk polyena atau polyuna diberi tri dan lain sebagainya. Oh, ini kalau misalkan ikatan rangkap itu boleh ada 2 gitu di dalam satu rantai itu. Boleh 3 juga ya. Maka ini ada yang disebut diena, triena gitu ya. Ya, seperti itu. Berarti ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti heksana. Tapi di sini ada ikatan rangkapnya heksena. Tapi ikatan rangkapnya ada 2, berarti diena. Ya, ini 1, 3. 1, berarti satunya dihitung dari sini. Tidak dari yang kiri ya. 1, 2, 3. 1, 3, diena. Bisa juga seperti ini. Ya, ini heksa. Oke, heks 1, 3, 5, triena. Oke, tapi kalau yang ini kadang nggak ditulis 1, 3, 5-nya, heksatriena aja. Karena ini pasti selang-seling sih. Pasti selang-seling, nggak mungkin dia ada di sini. Tuh ya, biasanya selang-seling memang kalau ini. Untuk menandai isomer geometri. Nah, ini. Kalau alkana itu tidak memungkinkan isomer geometri cis-trans. Ya. Nah, kalau dia alkena itu memungkinkan ada cis-trans. Sehingga ini juga harus dimasukkan ke dalam tata nama. Karena trans 1,2 dibromoetena itu beda nanti sifatnya dengan cis 1,2 dibromoetena. Ya, gimana ini? Etena, oke, etena berarti gimana? Etena. Ya, etena. Gini ya. Ya, kan dari etana. Etena ini. Etena. Di bromo. Oh, berarti ada brom. Ada yang begini. Ini hak. Ada yang begini. Nah, ya. Yang ini cis. Ini trans. Oh, salah ya, ini harusnya di switch ya ininya. Oke, yang ini cis, yang ini trans. Gitu. Ya. Jadi kadang nanti Anda juga diminta ada namanya, Anda buat si strukturnya ya. Jadi bisa seperti itu. Itu ya. Nah, jadi itu adalah tata nama alkena dan alkuna. Ada kesamaan, tapi juga ada yang berbeda seperti isomer geometri ya. Jadi kalau misalkan memungkinkan memang akan ada isomer geometri ya, maka ditulis apakah cis atau trans. Kalau yang ini nggak ada isomer geometrinya ini. Karena C-nya sama-sama mengikat CH3 semuanya. Ya, jadi ini nggak ada cis transnya kalau ini. Ya, makanya dia namanya ini saja. Kecuali misalkan di sini H, di sini H. Ya, itu bisa memungkinkan cis transnya ya. Bisa jadi itu memungkinkan, tapi jarang juga sih. Biasanya cis dan trans itu lebih ke arah ini nih, halogen biasanya. Misalkan di sini ganti Cl nih, ganti Cl. Nah, itu ada cis transnya ya. Memungkinkan. Nah, reaksi alkena. Reaksi alkena apa saja nih ya. Nah, kalau alkana tadi karena dia tidak reaktif ya, maka reaksinya tuh cenderung sedikit ya. Pastinya pembakaran ya, oksidasi. Tuh ya. Kemudian tadi ada apa? Cracking ya, tapi itu juga dengan suhu tinggi ya. Kemudian dia ada substitusi tapi dengan kondisi khusus. Nah, alkena ini ya, dia lebih reaktif. Ya, dia lebih reaktif karena adanya ikatan rangkap di sini.
dia bisa mengalami reaksi adisi. Kalau tadi saya kenalkan substitusi, diganti. Kalau di sini adisi, ditambah. Ya. Contoh reaksi adisi. Misalkan ini etena, ada Cl2, ya, maka Cl-nya ini masuk ke si alkena ini sehingga dia membentuk alkana. Atau tambah HCl, dia akan membentuk seperti ini. Tuh, ya. Nah, karena ini adisi, ya. Terkadang kita bingung misal nih, kalau ini sih enggak ya. Ini Cl nih masuk mana ya gitu. Karena ini simetris, maka Cl-nya satu masuk sini, satu masuk sini. Tuh ya. Yang ini juga, ini kan simetris HCl. H-nya masuk mana ya? Bebas sebenarnya. H-nya mau masuk yang kiri atau yang kanan, Cl-nya yang masuk kiri kanan ya terserah gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak simetris seperti ini. Ya, di sini kan mengikat H2 ya. Di sini mengikat H dan CH3. Ya. Nah, ketika kita tambahkan HCl juga kan nggak simetris. Kalau kita tambahkan Cl2-nya bebas aja, bisa tambah sini, bisa tambah sini, kan sama aja, nggak masalah ya. Tapi kalau HCl itu bingung yang mana, karena bisa ada dua produk, bisa H-nya ke sini, Cl-nya ke yang ini, atau H-nya ke sini, Cl-nya ke sini. Sehingga dia bisa dua produk seperti ini. Yang atas dengan yang bawah itu produknya beda. Ya, namanya juga jadi beda kan. Tapi ternyata berdasarkan hasil eksperimen, yang ini nggak didapat. Yang dapat adalah yang bawah. Sehingga di situ ada yang disebut aturan Markov-Nikov. Ya, ngomongnya begini si Markov-Nikov ini. Ketika reagen polar ditambahkan pada alkena asimetris, ujung positif bagian yang paling kurang elektronegatif dari reagen ditambahkan pada atom karbon yang paling banyak mengandung hidrogen. Pada HCl atom hidrogen adalah ujung positif. Ya, nah, jadi di sini kan beda nih, ya kerapatannya juga akan beda elektronnya. Nah, nanti katanya H-nya akan ke sini, Cl-nya yang akan ke sini. Kalau dulu saya waktu waktu kuliah itu nyebutnya yang kaya makin kaya. Ya, yang kaya itu apa? Di sini banyak hidrogennya daripada yang kiri. Ya, jadi C yang kanan itu lebih banyak hidrogennya daripada yang kiri. Sehingga ini lebih kaya daripada yang ini gitu ya. Yang kaya makin kaya. Nah, yang kaya hidrogen akan makin kaya hidrogen, sehingga hidrogennya itu ke sini, Cl-nya yang ke sebelah sana. Tuh ya, jadi aturan Markov-Nikov itu saya sampai sekarang ingatnya yang kaya makin kaya. Yang kaya makin kaya itu maksudnya apa? Kaya dengan apa? Kaya hidrogen akan ditambah lagi hidrogennya di situ. Gitu ya. Nah, itu disebut aturan Markov-Nikov. Nah, ini ada mekanisme. Jadi biasanya kimia organik itu reaksinya ada mekanismenya. Ya, mekanismenya agak berbeda dengan waktu kinetik. Ya, kita belajar kinetik tuh ada mekanisme juga kan, ya. Tapi mekanismenya itu lebih patah gitu. Oh, tahap pertama, misalkan reaksinya adalah A2 plus B misalkan ya, menjadi AB misalkan. Oh, mekanisme yang pertama A2-nya jadi A gitu ya. Kemudian baru nanti A-nya ketemu B misalkan gitu ya. Nah, itu kan yang kita pelajari waktu kinetik. Nah, di sini ada mekanisme juga, tapi mekanismenya itu lebih ke arah ini tuh apa yang terjadi dulu, tapi digambarkan gitu, bukan ditulis seperti waktu kinetik. Jadi lebih ke arah yang seperti ini kalau mekanisme pada kimia organik. Jadi ada tanda panahnya ini. Ya, jadi ada tanda panahnya. Tanda panah ini apa ya istilahnya? Biasanya kalau lengkap seperti ini
berarti elektronnya ada 2. Ya, jadi elektronnya 2. Nanti Anda akan ada juga yang tanda panahnya cuma sebelah. Jadi ada yang tanda panahnya nanti yang seperti ini. Ya. Nah, kalau tanda panahnya sebelah itu elektronnya 1. Jadi biasanya nanti radikal. Jadi kalau lengkap seperti ini dua-duanya. Karena Anda ingat satu garis ini artinya 2 elektron, ya. Jadi apa yang terjadi? Di sini elektron dari ikatan pi, ya, bukan ikatan sigma ya. Jadi ikatan pi itu akan menyerang si H. Ya. Kemudian 2 elektron yang ada di sini itu akan ke Cl. Ya, akan dimiliki oleh Cl sehingga yang terjadi adalah ini. Ya. H-nya akan terikat misalkan, H-nya boleh sih, boleh yang di kiri, boleh yang di kanan karena ini simetris ya. Ini simetris. Nah, ini andaikan misalkan H-nya terikat pada yang kiri ya. Jadinya seperti ini. Lihat, di sini ikatannya hilang 1 ya, karena dia mengikat H yang dari HCl. Karena di sini ini kan 4 nih ya, sudah 4 ikatannya, sedangkan yang ini kan jadi 3. Berarti dia positif gitu. Dia kekurangan elektron. Karena elektronnya diambil sama yang C yang satu lagi untuk ngikat H. Nah, si Cl karena dia ngambil, ini kan sebenarnya setengah-setengah ya. H-nya setengah, maksudnya 1 elektron. Cl-nya juga 1 elektron kan, dia punya ikut andil di ikatan HCl ini. Nah, ketika dia diambil semuanya, maka dia jadi Cl minus. Nah, Cl minus di sini ada plus. Cocok dong interaksinya, maka si Cl minus ini menyerang C ya, sehingga dia berikatan. Nah, seperti ini. Ini mekanismenya ya. Di sini menyerang H sehingga di sini putus ikatannya, ini juga putus yang ikatan pi-nya. Kemudian nanti terbentuk ion positif, ini sebutnya karbokation. Karbokation itu kation karbon. Ya, kan ini kationnya plus. Nah, kemudian nanti dia akan si Cl minusnya akan menyerang si karbon yang kation itu, ya. Nah, sehingga akan terjadi seperti ini. Mekanisme di atas menerangkan bahwa reaksi adisi berlangsung dalam 2 tahap. Pertama adalah serangan elektrofil. Elektrofil itu, elektro itu maksudnya elektron. Feel itu filik, senang. Jadi dia senang dengan elektron ya. Jadi elektrofil menyerang ikatan rangkap dan mengambil sepasang elektron sehingga terbentuk ikatan baru pada molekul target. Tahap ini menyebabkan terbentuknya karbokation. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah serangan nukleofil. Ya, nukleofil. Nukleo itu nukleus ya, inti. Fil itu senang. Jadi dia senang dengan inti. Ya, dia senang dengan inti, itu menyerang karbokation. Nih. Membentuk ikatan yang baru. Ya, pada molekul target sehingga akan terbentuk ini. Jadi ini disebutnya 2 tahap. Ya, jadi ada 2 tahap di situ. Bagaimana kalau yang alkenanya asimetris? Kalau ini kan simetris. Sehingga tidak masalah sebenarnya H-nya mau di kiri atau di kanan masuknya ya, Cl-nya mau di kiri atau di kanan. Hasilnya sama aja. Tapi kalau dia asimetris, itu yang mana? Ini yang pakai aturan Markov-Nikov tadi ya. Nah, ini. Oke, nah apa yang terjadi? Sama ya, ini. Ya. Dia akan menyerang H-nya. Nah, kemudian dia cenderung ke yang C ini. Nah, karbokationnya nanti yang ini. Nah, ini. Ya. Kemudian di sini kan tersisa Cl minus. Cl minusnya nanti nyerang ke
karbokation, maka terbentuk seperti ini. Serangan elektrofil menyerang ikatan rangkap dan mengambil sepasang elektron dan membentuk ikatan baru pada karbon ikatan rangkap yang mengikat hidrogen lebih banyak. Nah, ya. Serangan nukleofilnya menyerang karbokation dan membentuk ikatan baru pada molekul target. Jadi sebenarnya yang menjadi kunci itu adalah tahap ini. Karena dia akan menentukan karbokationnya terbentuk di mana. Kalau sudah terbentuk ya ini tinggal nyerang aja gitu ya. Jadi yang menentukan itu adalah yang tahap serangan elektrofilnya. Karena dia yang akan menentukan ya si karbokationnya nanti akan di mana gitu. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dia simetris nggak masalah ya. Tapi kalau dia asimetris yang tadi pakai aturan Markov-Nikov ya. Tadilah ya. Tapi kalau mau gampangnya itu yang kaya makin kaya. Kaya dengan apa? Hidrogen. Hidrogennya akan ke situ. Gitu, ya. Nah, kemudian akan terbentuk seperti ini. Nah, ini alkena ya. Nah, alkena itu kan ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu tidak hanya terjadi pada alkena, tapi ada juga aromatik. Ya, jadi ada Anda kenal benzen, itu juga kan ada ikatan rangkap. Ya. Tapi sebenarnya kalau aromatik itu bukan alkena. Karena mereka berbeda. Sifatnya itu berbeda. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi ada yang disebut aromatik. Aromatik itu kenapa? Karena dia ada aromanya. Ya, ada khasnya gitu ya. Benzen, toluen, etilbenzen. Jadi toluen, etilbenzen, naftalen ini adalah turunan dari benzena. Ya, di sini ada H bisa disubstitusi dengan CH3 atau dengan etil atau dengan gugus aromatik lain ya. Ini tuh camphor ya kalau tidak salah naftalen itu. Nah, kalau toluena itu pelarut biasanya, benzen juga pelarut ya. Tapi toluena itu baunya kayak gimana Bu? Baunya itu Anda tahu lem Aibon ya. Lem Aibon yang warnanya kuning apa ya agak bening gitu ya. Nah, itu pelarutnya adalah toluena. Jadi kalau bau Aibon, lem Aibon itu adalah bau toluena. Yang suka ngelem ya biar agak fly gitu ya, sebenarnya dia menghirup toluena. Tuh ya. Jadi yang anak-anak yang saya suka lihat tuh waktu saya mahasiswa tuh kalau di sekitaran Bandung ya, ada di taman apa gitu di situ. Suka banyak yang ngumpul, oh ternyata lagi ngelem ya. Jadi lem Aibon mereka beli itu untuk menghirup toluena. Tuh ya. Padahal kalau untuk anak kimia ya, kita ngehirup toluena itu hampir setiap hari karena praktikumnya sering pakai itu ya. Tapi nggak sampai kecanduan atau fly. Nah, reaksi yang terjadi substitusi ya, nitrasi ya, sebenarnya nitrasi juga substitusi ya, cuma pakai nitrat gitu, atau sulfonasi. Tuh, ya. Nah, kalau alkena tadi dia bisa adisi kan, contohnya yang tadi yang kita lihat ada etena kita tambahkan H2 kan jadi etana. Etena kita tambahkan HCl misalkan ya, jadi kloroetana kan. Nah, tapi kalau aromatik, dia ada ikatan rangkap juga, tapi dia nggak bisa adisi, karena emang dia beda. Tuh, ya. Dia baru bisa, dia nggak bisa sih sebenarnya, nggak bisa. Ya, ini nggak bisa terjadi seperti ini. Ya, dia ditambahkan Cl dengan FeCl3 aja ditambah katalis pun dia nggak bisa jadi seperti ini. Yang ada adalah substitusi. Kenapa? Karena dia itu sangat stabil ya. Delokalisasi elektron, ini kan dia bisa pindah-pindah sehingga sebenarnya struktur benzen itu lebih sering
dituliskan dengan ada lingkaran di tengahnya. Itu karena dia sebenarnya bukan seperti ini. Karena dia kadang di sini, ya kadang ada di sini, kadang ada di sini, muter-muter terus. Jadi yang ini tuh lebih tepat gitu ya. Nah, delokalisasi elektron pi pada cincin benzen menstabilkan cincin sehingga tidak mudah melakukan reaksi adisi pada benzen, dan yang lebih umum terjadi adalah reaksi substitusi. Ya, jadi dia sulit karena udah stabil. Orang udah stabil tuh susah diganggu. Adisi itu kan adisi itu nambah. Ya, kalau orang udah stabil tuh ya, aduh, males banget dia misalkan menerima anggota baru gitu ya. Tapi kalau misalnya substitusi masih oke. Meskipun itu dengan susah payah ya. Karena harus pakai FeCl3. Ya, bayarannya tuh mahal gitu kalau untuk substitusi. Tapi kalau untuk adisi itu susah. Gitu ya, karena dia sudah stabil. Stabilnya karena apa? Karena ada delokalisasi elektron pi di situ. Ya, sehingga dia sulit untuk terjadi. Nah, ini mekanismenya ya, mungkin saya nggak perlu jelaskan lah di sini ya. Apa yang terjadinya, pokoknya tadi reaksinya seperti itu ya. Yang jelas tadi FeCl3 itu sebagai katalis, buktinya karena dia di akhir juga dihasilkan lagi FeCl3-nya ya. Dia menghasilkan ini Cl+ ya. Tapi dia kemudian dihasilkan kembali si FeCl3-nya ya. Ini juga nitrasi, dan tidak perlu saya jelaskan lah. Yang jelas di sini nitrasi itu memang tidak bisa hanya HNO3. Kan nitrasi itu sebenarnya HNO3 kan. Tapi dia butuh bantuan H2SO4. Ya, wah, bayang nih reaksinya ya, ada H2SO4, ada HNO3. Ngeri saya kalau percobaan pakai asam-asam pekat yang seperti itu ya. Sama oksidator seperti itu. Ini sulfanasi ya, kurang lebih sama ya, ini pun harus panas. Karena dia stabil, maka dia memang sulit sekali reaksinya. Perlu kondisi-kondisi khusus ya untuk ininya. Oke, nah itu adalah benzen ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ke senyawa yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Saya sambil istirahat dulu sebentar. Oke, mungkin tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan karena ini memang lebih banyak membaca gitu ya. Anda bisa sambil baca gitu, Anda bisa cukup paham lah. Nah, jadi ini kadang ada beberapa dosen yang jadi itu baca aja sendiri gitu ya, karena memang sifatnya itu cerita gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, senyawa organik yang lain itu bisa juga dia mengandung oksigen. Nah, kalau mengandung oksigen, ada yang alkohol, aldehid, karboksilat, alkohol, eter ya, karena ini mirip ya. Kemudian aldehid keton, kemudian karboksilat dan ester gitu ya. Metanol contoh alkohol, contoh eter adalah metil etil eter, aldehid contohnya etanal, keton contohnya aseton. Karboksilat ini Anda sudah kenal asam asetat. Kemudian ini ada metil etanoat ya. Ini adalah reaksi-reaksi alkohol dan eter ya. Jadi ini tidak terlalu reaktif sih, cuman tidak begitu reaktif sebenarnya kalau alkohol dan eter ya. Reaksinya itu terbatas. Misalkan ini ada oksidasi, kemudian ini ada eliminasi. Eliminasi ini lawannya
adisi ya. Jadi kalau eliminasi itu ada yang berkurang, kalau adisi kan dia bertambah. Ya. Substitusi sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, kemudian oksidasi alkohol. Ada oksidasi tadi? Oke, ada oksidasi. Ya, jadi di sini reaksi oksidasi untuk alkohol itu bisa beberapa tahap. Nah, ini primer dan sekunder. Primer tuh ini contohnya. Ya, ini adalah alkohol primer. Ya. Kalau dia dioksidasi, maka dia akan terbentuk aldehid. Tapi kalau dioksidasi lebih lanjut akan terbentuk asam karboksilat. Ya. Oke, nah ini oksidasi menggunakan ini ya, CR ya, kromat ya, menggunakan kromat. Maka dia akan dihasilkan aldehid. Ya, ini akan dihasilkan aldehid dan ada CR3+. Jadi kalau reaksi oksidasi misalkan, Bu saya bingung ini emang yang berubah itu bilangan oksidasi yang mana gitu ya. Kalau Anda bingung untuk senyawa karbonnya, lihat saja di sini. Ini kan Cr2O7 itu Cr-nya kan plus 6. Sedangkan di kanan jadi Cr3+. Berarti kan di situ dia mengalami reduksi, artinya ini memang teroksidasi. Jadi kadang kalau untuk senyawa organik ya, katanya oh ini mengalami oksidasi, tapi kita tuh nggak tahu oksidasinya, dilihat dari bilangan oksidasi si C-nya tuh jadi dari berapa gitu ya. Cari aja lawannya. Kalau ini dia mengalami reduksi berarti dia mengalami oksidasi. Tuh ya. Nah, ini kalau primer ya. Jadi kalau ini primer dia membentuk aldehid. Tapi kalau dia sekunder, nah ini adalah contoh alkohol sekunder. Dia akan membentuk keton. Jadi untuk membedakan antara alkohol primer atau sekunder, maka bisa digunakan reaksi oksidasi. Jika reaksi oksidasinya menghasilkan aldehid, maka itu adalah primer. Kalau yang sekunder itu dia menghasilkan keton ya. Primer sekundernya dari mana sih, Bu? Nih, C yang ini ya, kalau primer itu dia mengikat 2H. Kemudian 1 alkil. Kalau sekunder, dia mengikat 1H dan mengikat 2 alkil. Berarti ada tersier. Ya, kalau tersier dia tidak mengikat H lagi, tapi dia mengikat alkil ya semuanya. Ini adalah contoh reaksi eliminasi alkohol. Ya, jadi ini reaksi-reaksi Anda lihat aja lah gitu ya. Jadi ini ada OH, ini kan ada elektron di sini, elektron bebas. Di sini H-nya kan lumayan mau lepas gitu ya. Jadi lumayan elektropositif sehingga ini akan mudah menyerang sini ya. Ini akan putus ikatannya. Nah, kemudian nanti ini dia kurang stabil ya. Sehingga di sini akan lepas H2O, sehingga di sini akan positif. Kemudian yang positif ini akan bereaksi dengan ini. Ya, nah ini O-nya senang dengan H yang ini, ya. Kemudian ini membentuk ikatan rangkap dan terbentuk H2SO4. Gitu. Oke, jadi ini katalis asam. Ya. Jadi dia akan membentuk H2SO4 lagi. Untuk jadi dia hanya menginisiasi saja supaya terjadi ada karbokation. Setelah karbokationnya terbentuk, itu nanti baru terjadi reaksi eliminasinya. Ini substitusi kurang lebih sama, ya. Nah ini aldehid keton, reaksi-reaksinya seperti ini, ya. Ada reaksi reduksi, ada reaksi pembentukan hemiasetal, ada reaksi pembentukan asetal. Jadi ini lumayan ya, Anda memang harus
menghafal mungkin ya, menghafal atau mengetahui reaksi-reaksi apa saja yang terjadi pada senyawa karbon ini ya. Ini mekanismenya ya saya tidak jelaskan lah ya, terlalu banyak karena ini waktunya juga terbatas. Kemudian ini adalah reaksi umum karboksilat, reaksi asam basa, karena karboksilat kan asam ya, jadi pasti dia bereaksi dengan basa. Kemudian bisa juga substitusi, bisa juga reduksi, kemudian bisa terjadi esterifikasi. Nah, yang penting itu sepertinya yang nomor 4 ya, ini yang akan sering dibahas biasanya, reaksi esterifikasi. Nah, ini reaksi esterifikasi, ini adalah asam karboksilatnya, ya. Kemudian ini adalah asam sebagai katalis, ya. Dia akan membentuk seperti ini akhirnya. Kemudian nanti akan bereaksi dengan alkohol, ya. Kemudian nanti dia akan membentuk ester, ya. Seperti itu. Esterifikasi itu artinya membuat suatu ester, ya. Kemudian ini sintesis ester, ya. Yang tadi esterifikasi itu. Nah, kemudian apa nih, reaksi apa lagi nih? Oke, klorida asam dengan alkohol katanya, ya. Kemudian ini anhidrida asam dengan alkohol tambah piridin. Ya, yang seperti itu sepertinya Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini saponifikasi pembuatan sabun. Ini adalah ester. Kemudian esternya nanti reaksikan dengan basa, ya. Nah, ini nanti akan Anda hasilkan suatu sabun ya. Sabun itu kan punya kepala dan punya ekor. Ini kepalanya, R ini adalah ekornya. R ini bisa sangat panjang. Itu ya, ini adalah yang polar, yang R ini adalah yang non polar ya. Nah, ini adalah mekanisme hidrolisis ya. Jadi ester itu bisa terhidrolisis. Kalau terhidrolisis nanti hasilnya adalah asam dengan alkohol ya. Ini juga sering ditanyakan nanti hidrolisis ester. Ini saponifikasi ya, ini reduksi. Wah, banyak sekali ya. Oke, nah ini ada senyawa organik turunan amonia. Jadi di sini di kimia organik itu tidak hanya yang karbon saja ya, tapi juga ada yang turunan amonia. Amonia adalah ini. Nah, H-nya ini bisa diganti-ganti, bisa dengan alkil ya. Kalau dengan metil jadi metilamin. Kalau dengan metilnya ada 2 di metilamin. Metilamin ini semuanya kalau Anda lihat berbeda struktur ya. Bukan struktur, berbeda gugusnya, itu akan mempengaruhi sifatnya seperti ini. Tapi semuanya tetap basa sih. Cuman basanya itu akan berbeda ya. Sifat basanya. Sifat basanya berbeda. Kalau di sini ada nggak KA-nya? Oh ini nih, di sini ya. Seperti halnya amonia, amina. Amina juga merupakan senyawa bersifat basa di dalam air. Jadi harus dilarutkan dulu dalam air ya. Jadi akan terbentuk ini. Amina bereaksi dengan asam kuat, hampir seluruh amina akan bereaksi protonasi. Dalam keadaan terprotonasi, kelarutan amina akan meningkat. Teknik protonasi telah diterapkan di bidang kesehatan untuk meningkatkan kelarutan obat turunan amina seperti quinin atau obat malaria. Ya, jadi biasanya dalam pembuatan obat kelarutan juga penting tuh ya. Nah, jadi ini bisa digunakan katanya asamnya supaya aminanya terprotonasi. Kalau sudah terprotonasi dia bisa larut. Tuh, ya, tekniknya seperti itu. Ini ada amida. Waduh. Ya, nah amida bedanya apa? Kalau amina ini N, R, R, ini H ya. Kalau amida
R yang ini tuh ada karbonilnya. Nah, ini ada karbonilnya, maka itu disebut amida. Kalau amina hanya alkil biasa. Kalau amida ada karbonilnya. Yang mengandung gugus ini contohnya laktam. Itu adalah penisilin G. Nah, laktamnya ini kali ya. Nah, ini. Yang bentuk lingkar itu, ya, laktam itu amida siklik. Gitu. Jadi memang dari kimia organik yang kecil-kecil, nanti gugusnya bisa ditemui di molekul-molekul yang besar. Dan umumnya molekul-molekul yang besar itu nanti yang di biomolekul. Tuh ya. Ini dari sintesisnya. Oke, sebentar. Sintesisnya. Dan ini adalah reaksi-reaksinya. Ya, jadi ada hidrolisis, kemudian ada reduksi, ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin karena ini sudah terlalu banyak ya. Coba kita lihat, ini sudah 49 dari sudah 50 dari 90 slide. Ya, artinya kurang lebih sudah setengahnya. Mungkin cukup dulu lah untuk hari ini ya, karena kita masih punya waktu minggu depan. Ya, minggu depan itu masih ada 2 kali pertemuan. Karena besok ya, hari Kamis besok saya mau berikan Anda latihan soal untuk siap-siap kuis 2. Karena kuis 2 katanya Sabtu ya kalau nggak salah, tanggal 23. Nah, jadi untuk besok kita latihan tentang kesetimbangan kelarutan ya kalau tidak salah dengan termodinamika. Nah, saya nanti akan kirimkan soalnya untuk Anda coba dulu. Jadi soalnya saya kirimkan mungkin agak sore ya, saya kirimkan di Teams, nanti saya post ya, saya posting di Teams. Silakan Anda kerjakan dulu sebelum dibahas untuk besok. Kenapa saya minta dikerjakan dulu? Karena kalau Anda tidak mengerjakan dulu, tidak nyoba dulu, nanti pas pembahasan Anda mungkin agak bingung, dan itu nanti akan memperlambat pembahasan ya. Atau kalau misalkan ketika Anda kerjakan Anda mengalami kesulitan ya, nanti bisa ditanyakan ketika pembahasan. Itu ya, jadi saran saya ketika ada soal itu dicoba dulu. Karena kalau misalkan hanya lihat itu tidak terlalu efektif belajarnya. Jadi kalau ngelihat tuh kayaknya ngerti gitu ya, padahal ternyata ketika dicoba sendiri tuh kok beda gitu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Anda harus sudah terbiasa untuk membaca dan juga mengerjakan sendiri ya. Oke. Nah, sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan silahkan. Apa sudah cukup jelas? Oke, ini yang mengisi presensi baru 76 orang ya. Jadi baru 84,44%. Silakan Anda yang belum mengisi, masih ada kesempatan sebelum jam 9 untuk mengisinya ya. Nah, jadi meskipun tidak masuk ke komponen nilai si presensi ini, tapi Anda tetap ada aturan kalau perkuliahan itu Anda mau menghadiri 80% ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, karena kita masih ada waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit. Banyak yang chat ke saya ya, menanyakan tentang kasus yang kemarin, yang kuis pertama yang ada masalah itu ya. Memang saya tidak mengumumkan ke kelas siapa saja yang
terlibat ya. Jadi hanya personal saja. Saya hubungi secara personal kepada yang memang bermasalah. Jadi kalau yang tidak di chat oleh saya maupun dosen yang lain, berarti Anda tidak termasuk gitu ya. Nah, bagi yang kemarin mungkin sudah ada audiensi dengan tim ya. Jadi itu sebenarnya kasus yang menurut kami menyedihkan gitu ya. Menyedihkan karena Anda itu mahasiswa ITB loh gitu. Yang dikenal pintar gitu ya, punya IQ yang di atas rata-rata. Anda punya kesempatan yang sangat baik gitu ya. Tapi sangat disayangkan ada sikap-sikap yang tidak terpuji seperti itu ya. Nah, menyikapi hal tersebut kami gitu ya dari tim dosen kimia dasar itu sudah bersepakat bahwa yang kemarin terlibat dan tidak ada apa istilahnya itikat baik gitu ya, artinya kami sudah memberikan kesempatan untuk mengaku gitu ya, memberikan surat pernyataan pada kami bahwa memang melakukan kecurangan gitu. Konsekuensinya lebih berat ya yang tidak mengaku dengan yang mengaku. Kalau yang mengaku nilai kuis yang kemarin itu 0 ya, tapi yang tidak mengakui sampai batas waktu yang ditentukan itu diberikan nilai E ya, otomatis E. Nah, kami pun sebenarnya tidak suka ya dengan yang seperti itu, tapi ini kan penyakit ya. Penyakit itu harus diobati. Nah, kalau penyakitnya lebih parah ya obatnya harus lebih paten gitu ya. Jadi yang mengaku itu diberi konsekuensi itu karena ya dia sudah punya kesadaran. Tapi yang tidak mengakui dengan banyak alasan ya tentunya. Nah, itu kami berikan konsekuensi yang lebih berat. So, ya, dan itu sudah quorum rasanya ya kemarin karena kami juga ada rapat sehingga itu tidak bisa diubah lagi keputusannya. Nah, jadi bagi yang sudah kemarin menghadap ya audiensi ya, datang audiensi ya tidak ada keputusan lain, cuman itu saja gitu ya. Jadi Anda mendapatkan nilai E untuk mata kuliah kimia dasar 2A. Nah, Anda berarti akan mengulang di tahun depan. Karena setahu saya semester depan, semester ganjil itu tidak ada kimia dasar 2A. Yang ada adalah kimia dasar 1A. Karena Anda bermasalah di kimia dasar 2A, maka Anda akan mengulang di semester genap ya, di tahun ajaran yang akan datang. Nah, ini mungkin jadi pelajaran bagi Anda, jangan sekali-kali melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu ya. Terus terang kami juga dari tim dosen tidak tahu ya kasus yang seperti itu. Artinya kami menaruh kepercayaan lah kepada Anda. Anak ITB pasti istilahnya soleh dan soleha gitu ya. Tidak mungkin lah melakukan hal seperti itu. Tapi ternyata ya mungkin sudah qadarullah gitu ya. Akhirnya ketahuan gitu. Akhirnya ketahuan dengan tidak sengaja ada kesalahan dari kami sebenarnya, dari tim tim soal ya, tapi justru itu yang mengungkap adanya praktek seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini tolong dijadikan pelajaran ya bagi Anda. Ini adalah tahap awal Anda di ITB. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau sebenarnya konsekuensi Bu berat amat konsekuensinya dikasih nilai E gitu. Sebenarnya konsekuensi yang paling berat itu adalah Anda diskors. Diskors selama 1 semester atau apa. Jadi nilai Anda 1 semester ini E semua. Tapi kita ya sudah diselesaikan di kimia dasar saja. Dari FMIPA-nya pun menyerahkan kepada kimia dasar gitu ya. Sehingga kami ya ini
dikasih nilai E saja. Gitu. Karena ini tidak pantas gitu ya. Dan perlu konsekuensi yang membuat jerak supaya tidak terjadi lagi. Gitu. Saya mengerti ya yang mendapatkan E pasti akan bermasalah nanti di penjurusan. Gitu. Tapi ya atau mengecewakan pihak keluarga gitu ya dan lain sebagainya itu pasti. Tapi itu adalah konsekuensi. Artinya Anda di sini belajar menjadi manusia yang dewasa ya. Jadi manusia yang dewasa itu adalah berani apa ya? Berani berbuat, ya berani bertanggung jawab gitu. Jadi kalau misalkan Anda melakukan hal tersebut, ya Anda harus tahu konsekuensinya apa gitu ya. Ya tentu saja jalan Anda tidak habis di sini tentu saja ya. Anda masih punya kesempatan. Anda masih ada di ITB. Anda masih bisa masuk ke suatu prodi di FTTM. Tapi bukan yang saya inginkan, Bu. Ya, kan tidak selamanya yang Anda inginkan itu akan terwujud. Mungkin Anda pernah waktu kecil Anda minta apa ke orang tua. Tidak diberikan gitu ya. Karena orang tua berpikir ini bukan yang terbaik untuk Anda. Gitu. Ya, setiap manusia itu punya takdirnya masing-masing. Sudah ada jalannya masing-masing. Ya, kita punya harapan gitu ya, tapi ada yang menentukan. Kita boleh berencana, tapi ada yang memutuskan. Gitu ya. Nah, jadi terima saja, jalani saja. Nanti akan ada hikmah ya di balik semua ini. Saya nggak tahu Bu nanti saya jadi apa gitu kalau saya tidak masuk ke prodi A gitu. Siapa tahu ya di situ Anda menemukan hal yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Gitu ya. Jadi Anda nikmati saja prosesnya. Ya, nikmati saja prosesnya. Nanti Anda akan menemukan hikmahnya. Mungkin tidak di tahun ini hikmahnya, tidak di tahun depan, tapi bisa jadi 5 tahun lagi. Oh, ternyata iya, betul, ada hikmahnya ini. Gitu ya. Jadi hidup ini seperti tadi saya bilang sudah ada yang mengatur. Manusia tuh tinggal ngejalanin aja gitu. Ya. Kalau ada salah langkah nanti ada yang betulin. Gitu ya. Misalkan ini Anda salah langkah, kok saya melakukan kecurangan ya, ada yang betulin, ditegur, jangan ke situ lagi. Nah, kalau sudah ditegur biasanya nggak akan ke jalan situ lagi ya. Kalau misalkan ada Anda salah belok gitu, terus Anda ditegur nanti, salah nih, nggak ke sini beloknya, ayo balik lagi ke jalan yang lurus misalkan gitu ya. Nah itu pasti nanti akan ada yang memberitahu gitu ya. Jadi jangan dengan adanya kasus ini, untuk yang lain jangan mengikuti hal yang tidak baik ya. Untuk yang kemarin istilahnya melakukan hal tersebut, ya pastikan Anda tidak melakukannya di kemudian hari. Kemudian mengenai konsekuensinya, ya diterima saja. Jadikan itu pelajaran yang berharga untuk Anda semua. Ya. Kami sangat berharap alumni ITB itu tidak hanya pintar, tapi juga akhlaknya mulia. Ya, karena Anda akan menjadi penerus bangsa ini. Ya, mungkin Anda muak gitu ya dengan banyaknya korupsi lah, ini negara kok kayak tidak terurus. Nah, Anda penerusnya. Kalau Anda penerusnya tidak jujur ya nanti akan lebih parah lagi, tidak akan ada perbaikan gitu. Ya, jadi kami sangat berharap Anda semua tidak hanya lulus sebagai alumni ITB yang tinggi, ya, tapi Anda juga punya sikap yang baik, punya adab yang baik, gitu, ya. Jadi ya kita pengennya Anda semua bisa ini ya ini, gitu, ya. Oke, itu saja ya. Saya itu sudah dapat